1 Tawari pasal 8 ayat 29 sampai pasal 9 ayat 44. Tetapi di Gibeon, diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kish, Kish memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada, Yoada memperanakan Alemet, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush anak yang kedua, dan Elifelet anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Shela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zera ialah Yeuel dengan anak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawiyah bin Hesenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkiah bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adia bin Yeroham bin Pasyur, bin Malkia, dan Masai bin Addiel, bin Yahzera, bin Mesulam, bin Mesilemid, bin Imer, dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, 1.760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub, bin Azrikam, bin Hasabia, dari keturunan Merari. Lalu Bakbakar, Heresh, Galal, dan Matanya bin Mika, bin Zikri, bin Asaf, serta Obaja bin Semaya, bin Galal, bin Yedutun, dan Berekea bin Asa, bin Elkana, yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman. Dengan sanak saudara mereka, Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore, bin Ebiasaf, bin Kora, dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Kora, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu,
mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni Bait Kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Kora itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Makah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kish, Kish memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yaera, Yaera memperanakan Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri memperanakan Moza, Moza memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azel. Mazmur pasal 81 ayat 9 sampai ayat 17. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengar aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku akan membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amsal pasal 17 ayat 24 sampai ayat 25. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Kisah para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota
Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu, mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat."